Di dalam penelitian kan ada juga tujuan penelitian. Dalam mencari pasangan juga ada tujuan mencari pasangan. Oke, baiklah teman-teman. Kembali lagi di podcast mahasiswa. Kali ini kita akan berbincang-bincang dan sedikit bercerita dan bercurhat ya tentang mungkin pengalaman dan mungkin juga beberapa hal terkait mencari pasangan. Sekali lagi mencari pasangan. Oke. Yang saya gelisahkan dari beberapa tahun sebelumnya, apakah mencari pasangan itu butuh metode begitu? Itu yang sedikit menggelisahkan begitu. Kemudian kita tahu ya, selama ini kita mencari pasangan dengan cara yang serampangan gitu. Serampangan yang dimaksud, kita lihat itu cantik, kita lihat itu kaya misalnya, kita lihat itu pintar, ya sudah, kita dekatin aja, kita tuju saja begitu. Tapi ujung-ujungnya kemudian putus misalnya. Berapa kali? Itu tidak bisa disebutkan karena itu rahasia perusahaan. Nah, kemudian setelah saya kemudian baca beberapa hal, saya kemudian menemukan metode penelitian, kemudian saya korelasikan dengan proses mencari pasangan, itu cocok begitu. Oke, ya betul. Itu cocok begitu. Metode yang dimaksud ya bagaimana misalnya metode penelitian itu, metode menulis skripsi itu, setelah di breakdown ya, saya rinci, ternyata ada proses yang cocok dan bisa diterapkan dalam proses mencari pasangan begitu. Oke, saya akan bertanya kepada sampean dan sampean juga bisa bertanya kepada saya. Kan ini saling bertanya gitu ya. Dulu ketika Anda nembak cewek, apakah Anda menerapkan metode-metode tertentu? Tidak. Oh, tidak menerapkan begitu. Oke. Kenapa Anda tidak menerapkan metode? Karena saya berpikir tidak perlu metode, yang penting suka sama suka. Suka sama suka, go gitu ya. Oke. Nah, itu yang perlu dirubah menurut saya. Karena mencari pasangan juga perlu metode. Coba kita urutkan sekarang. Kalau dalam proses penelitian itu, sebelum menentukan judul, anggaplah sebelum menentukan cewek ya, menentukan cewek atau menentukan pasangan ya, pasangan cewek yang akan kita gebet. Pertama kita harus mencari tahu dulu alasan kita. Artinya mencari kegelisahan kita. Gitu ya. Dalam istilah penelitian kan kegelisahan akademik atau masalah. Makanya ada yang bilang kalau Anda ingin membuat skripsi, carilah masalah. Kalau Anda ingin mencari pasangan, cari dulu kegelisahannya. Jangan-jangan maksud saya kita cuma main-main saja kan begitu kan? Kan begitu. Jadi latar belakangnya dicari tahu dulu, masalahnya dicari tahu dulu. Kegelisahan apa yang membuat kita harus punya pasangan? Yang membuat kita harus punya pasangan begitu. Jangan-jangan kita cuma gara-gara pengen ikutan misalnya. Ikutan yang lain selfie punya cewek, punya cowok, punya pasangan. Share di sosial media. Kita terpengaruh dan gara-gara masalah itu begitu kan? Baper lah istilahnya. Hati-hati, yang penting pertama-tama untuk mencari pasangan tentukan dulu Anda ingin mencari pasangan karena apa? Karena kegelisahan apa? Karena masalah apa? Oke, itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua, menentukan judul atau setelah masalahnya ada ya, kita ingin cari pasangan, menentukan pasangan kita. Pasangan seperti apa yang mau kita? Pasangan seperti apa yang akan kita gebet begitu kan? Kalau menurut saya pribadi, pasangan yang kita tentukan tidak boleh lebih dari satu. Karena itu kalau tiga bagaimana? Karena membuat kita tidak fokus itu nanti. Gitu. Enggak, kalau misalnya yang satu gagal, kan kita punya cadangan. Berarti kita mulai dari awal lagi. Iya, betul. Dari menentukan masalah lagi. Jadi penentuan pasangan menggunakan lebih dari satu itu terkesan main-main dan tidak efektif. Jadi kalau teman-teman yang mencari pasangan ya sudah fokus dari awal kan begitu kan. Jadi dari awal kegelisahannya apa ya sudah, itu saja dulu yang dituju, satu orang saja yang dituju. Oke. Setelah kemudian sudah menentukan siapa yang akan kita jadikan sebagai pasangan, maka selanjutnya kita harus fokus. Kalau dalam penelitian itu kan fokus, tidak boleh membahas kemana-mana ya. Iya, agar pembahasan kita
tidak melebar. Artinya fokus ini kan bisa juga diterapkan dalam proses mencari pasangan. Coba misalkan sampean bisa menjelaskan misalnya, bayangkan kalau kita tidak fokus. Ada pasangan satu, ada orang lain misalkan juga ingin digebet misalnya. Ada yang lain ingin digebet juga. Kan jadi nggak fokus kan? Ya, betul, betul. Itu menyebabkan itu akan menyebabkan tidak efektif dan juga tidak baik juga ya kalau tidak fokus. Oke. Jadi setelah fokus kita menentukan tujuan. Ya, tujuan ini dalam arti ketika nanti si gebetan ini dapet, pasangan ini sudah kita ketahui siapa, kita sudah tentukan siapa, ya kita harus tahu dulu tujuannya apa gitu. Jadi tujuan dalam arti apa ini, misalnya mau serius kah atau main-main kah, semacam itu? Bayangkan cuma kalau dari awal tujuannya cuma main-main, begitu kan? Jadi setelah fokus tujuan cari pasangan juga diperjelas kan? Iya. Apa mau main-main? Apa hanya untuk baper-baperan gitu ya? Atau hanya untuk upload di story kalau dia tidak kesepian? Atau memang mau menikah? Di dalam penelitian kan ada juga tujuan penelitian. Dalam mencari pasangan juga ada tujuan mencari pasangan. Kira-kira begitu. Iya. Oke. Selanjutnya penelitian terdahulu. Nah, ini saya akan tanya kepada sampean ini. Penelitian terdahulu menurut hemat saya, di dalam penelitian kan ada kan ya? Ada penelitian terdahulu. Iya, betul itu. Pasti ada. Ada penelitian terdahulu. Itu sebagai pembanding penelitian hari ini. Dan apa yang beda penelitian yang dahulu dengan penelitian yang kita lakukan? Jadi kalau saya simpulkan, apa bedanya Anda mencari pasangan sekarang dengan waktu Anda mencari pasangan terdahulu? Apa bedanya pasangan yang Anda cari hari ini dengan mantan yang pernah Anda jadikan pasangan sebelumnya? Gitu. Jadi ini berkaitan dengan motivasinya kan ya. Motivasinya. Kan tidak baik juga gitu. Kita cari pasangan yang sama dengan yang terdahulu. Kalau terdahulu itu mantan berarti kan putus. Ya. Berarti kalau kita sama mencari hal yang serupa dengan yang terdahulu, maka tidak menutup kemungkinan akan ada jalan yang sama. Putus lagi kan. Kemungkinan. Oke. Pertanyaan saya, berapa penelitian terdahulu yang pernah Anda lakukan? Ini dalam konteks yang tekstual. Jadi kalau Anda ingin bertanya berapa mantan teman Anda, jangan terlalu kasar. Tanyakan berapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Gitu. Oke. Itu pra penelitian ya. Jadi itu konteks-konteks atau teori-teori yang harus Anda, atau prinsip ya, sebelum benar-benar jauh mencari pasangan, menentukan pasangan, itu yang harus kita ketahui dulu ya. Mulai apa istilahnya, memantapkan kegelisahannya apa, kemudian juga menentukan siapa yang akan dijadikan pasangan, kemudian juga harus fokus begitu, kemudian juga tujuannya apa harus jelas, apa ingin main-main atau bagaimana, dan terakhir penelitian terdahulu, apakah pasangan yang akan kita jadikan pasangan hari ini itu sama dengan pasangan yang pernah kita lalui begitu, misalkan dari sikap, dari pola pikir, kemudian juga apalagi dari cara masak begitu ya. Iya. Atau hal-hal lain gitu. Karena kalau dalam penelitian pintarnya masak pasangan itu juga berpengaruh bagi keharmonisan keluarga. Iya. Ya artinya intinya juga penelitian terdahulu ya, itu juga penting dijadikan sebagai patokan kita untuk mencari pasangan atau penelitian hari ini. Oke, itu pra penelitian. Nah, sekarang kita masuk kepada itu belum penelitian ya. Iya. Sekarang kita masuk kepada penelitian pasangan. Ya, ini perlu penelitian. Actionnya. Oke, kalau kita lihat dalam struktur penelitian, yang pertama ada lokasi ya. Pertama-tama mungkin ada pendekatan yang kita pakai, metode apa yang kita pakai. Ini kita bahas tentang metode kualitatif gitu ya. Iya. Oke, metode kita kualitatif, pendekatan kita kualitatif, kemudian yang kedua lokasi. Bagaimana menurut tafsir Anda ini menyikapi bahwa proses penelitian juga perlu lokasi? Maka bagaimana kalau diterapkan dalam proses mencari pasangan? Ya, sebenarnya kan ini kita mau ngegebetnya di mana kan begitu. Oke. Kita ngegebetnya dia di kampus atau di lingkungan rumahnya begitu. Kalau ngegebetnya kayaknya lebih lebih intim kayaknya, lebih terlalu vulgar ya. Maksudnya ingin menelitinya gitu lah ya. Oh iya. Lokasi penelitiannya di mana ya gitu. Jadi
lokasi ini maksudnya gimana ya dalam proses penelitian itu? Iya, Utamanya bisa- dalam bisa- mencari pasangan. Bisa kita sesuaikan. Kalau misal dia ini kan tidak mungkin kan manusia itu termasuk pasangan kita yang mau kita teliti itu hanya berada dalam satu lokasi tertentu. Misal dia di rumah aja enggak. Dia kan punya koneksi lain yang mengharuskan dia berada di situasi yang lain. Misal di kampus atau di tempat kerja atau di mana lah gitu, tempat nongkrong. Artinya intinya lokasi ini kita harus ketahui ya. Oke, kalau misalkan di tempat kerja, di kampus, ya kita proses penelitiannya juga di kampus. Dan biasanya kalau yang mahasiswa ini cari pasangan, taunya hanya di kampus saja, tidak mencari lokasi-lokasi lain. Misalnya datang ke rumahnya, gitu, ke kosan temannya, atau ke tempat kerjanya, ke rumah neneknya, ke saudara-saudaranya. Itu juga harus dilakukan. Iya. Tujuannya apa? Memvalidkan. Validitas. Validitas. Oke. Kemudian setelah lokasi, kehadiran. Begitu. Oke, ya ini kan kita mau langsung sendiri atau mau pakai media orang lain gitu. Jadi misalkan sudah valid ya pasangannya namanya si A gitu ya. Jadi kita ini harus memutuskan apakah menyuruh orang untuk meneliti bagaimana si A ini gitu ya. Atau kita datang sendiri gitu. Ini soal kehadiran dalam penelitian. Nah, itu juga penting menurut saya. Dalam kualitatif itu diutamakan bahwa si peneliti itu harus hadir langsung. Ya, jadi artinya kesimpulannya kalau mencari pasangan ya lebih baik melihat langsung, melihat, mendengar, merasakan sendiri. Iya, sebagai orang yang mencari sendiri. Ya langsung. Karena salah kalau pakai media yang meneliti media ya bahaya. Informasinya bisa tidak sesuai kan begitu kan. Jadi memang diutamakan untuk hadir langsung kepada tempat penelitian gitu. Iya. Jadi lokasi penelitian harus ya kalau objeknya di kampus ya datang langsung ke kampus. Betul. Kalau misalkan tidak kuliah, misalkan di rumah ya sudah datang langsung ke rumah begitu. Itu dalam proses metode penelitian dan saya rasa cukup efektif juga kan. Oke. Selanjutnya ini ada sumber data. Gitu ya. Jadi sumber data itu maksudnya kita menggali data. Mungkin ada data-data yang tidak kita dapatkan selama kita terjun ke lokasi gitu ya. Jadi waktu kita terjun ke lokasi yang mau dijadikan sumber informasi dari pasangan si kita pasangan itu siapa itu? Oke. Untuk apa ya, mengumpulkan data lebih banyak lagi. Apa mau langsung ke si pasangan ini si A, apa ke si A, tetangganya, apa ke temannya? Misal kita di kampus lah. Betul. Apa ke temannya atau ke dosennya, kan begitu. Dan itu jarang dilakukan gitu. Ya. Jarang dilakukan. Yang penting sudah ada objek pasangannya, kita tidak mau tahu itu dari mana dan bagaimana sikapnya, kita tidak tahu sumber datanya, tidak tahu dari temannya. Yang penting menurut kita baik, ya sudah diajar. Menurut saya itu juga ya yang bisa menyebabkan pasangan tidak apa istilahnya, hanya tidak lama begitu atau tidak abadi begitu, tidak sampai ke jenjang yang lebih serius. Ya karena apa? Karena kita serampangan. Cobalah kita terapkan metode penelitian kita dari awal untuk menembak pasangan begitu ya. Oke, selanjutnya setelah cari sumber data ya, kita sudah menentukan si A ini, calon kita ini yang sudah kita tentukan akan dicari dari data mana saja, dari sumber mana saja. Baru kemudian dengan cara apa saja, kemudian masuk kita kepada teknik pengumpulan data. Nah, ini yang penting. Kita mengumpulkan informasi dari si A itu tadi. Jadi bagaimana kita mencari segala informasi tentang si A ini? Oke, kalau di sini yang pertama adalah observasi. Nggak perlu diurut sih sebenarnya, bisa pakai wawancara saja. Wawancara duluan atau bisa langsung dokumentasi. Kalau observasi sederhananya gimana? Ya kita tinggal melihat saja kan dengan panca indera. Lihat, dipandang gitu ya. Nah, kita dengarkan. Ingat ya, observasi tidak boleh menyentuh. Observasi tidak boleh menyentuh. Bukan muhrim. Iya, oke. Kemudian ini observasi. Kalau saya terjemahkan kan observasi kan mengamati kan ya. Mengamati. Jadi pengamatan saja begitu. Oke, kemudian setelah diobservasi si pasangan ini kemudian diwawancarai. Walaupun tidak harus pasangannya yang kita wawancari, kita bisa mewawancara atau istilahnya kita jangan wawancara lah, karena kebanyakan ketika menyebut wawancara maka tanya jawab ya. Iya, berarti tanya jawab dan itu adalah pekerjaan jurnalis. Tadi di sini kita larikan ke kita waktu menggali
menggali informasi dengan cara lisan. Iya, lisan tanya jawab. Tapi menurut saya kan kalau sudah biasanya pada masa-masa PDKT kan kita sebenarnya wawancara. Misal, kamu sudah makan belum? Kita wawancara itu kan. Iya. Kamu bukan dalam arti mengetahui bagaimana sesungguhnya si pasangan ini. Iya. Sesuai dengan tujuan kita betul. Gitu. Tapi kan sesuai dengan kegelisahan kita enggak kan gitu. Pada masa PDKT kan kita juga wawancara sebenarnya. Sebelum jadian loh ya misalnya. Kamu orang mana gitu kan. Orang tuamu gimana? Saya kalau boleh memberi saran sih informan itu atau istilahnya dari mana kita mendapatkan hasil wawancara itu jangan hanya satu orang. Iya. Oke. Kita bisa nanya ke temannya. Kalau misalnya si cewek itu kan saya orang belakang kampus misal bilang begitu. Tapi ketika nanya ke temannya bukan orang sana, rumahnya jauh dari kampus misalkan begitu. Jadi wawancara ini bisa secara langsung kepada pasangan kita ya, tentu. atau kepada orang lain gitu. Artinya untuk memvalidkan sekali lagi memvalidkan dan memantapkan tujuan kita untuk benar-benar menjadikan si objek ini menjadi pasangan kita. Oke, selanjutnya dokumentasi. Apakah dokumentasi ini bisa diterjemahkan selfie berdua? Tidak ya? Ya, sebenarnya tidak harus diterapkan juga sih. Tetapi kalau misal observasi dan wawancaranya sudah kita mantep sama si A ini, kita tidak perlu lagi dokumentasi, tidak apa-apa. Dokumentasi juga penting misalnya. Iya. Kita tahu kalau fotonya misalnya. Iya, boleh. Kalau misal buat dokumentasi untuk dikenang besok mungkin. Untuk dikenang atau foto si pasangan ini dengan teman-temannya gitu kan. Betul. Kan juga bisa bagian dari dokumentasi ya. Iya. Atau misal buku-buku catatan-catatannya dia kan bisa jadi dokumentasi. Atau juga status Facebook juga masuk dokumentasi. Status Facebook si calon pasangan kita ini juga bisa kita telusuri. Ya barangkali dia menggambarkan perasaannya lewat Facebook. Sekali lagi ya, observasi, wawancara, dokumentasi ini tujuannya untuk memvalidkan data pasangan kita dan juga untuk memantapkan keinginan kita tadi. Betul. Ya, untuk menggaitnya menjadi pasangan kita. Ingat, pasangan dalam tanda kutip tadi ya bisa luas ya, bisa jadikan cewek, bisa jadikan istri atau seterusnya atau teman begitu dan seterusnya. Oke. Kemudian setelah kita melewati berbagai macam metode penelitian, informasi kita dapatkan semua. Kemudian juga kita perlu mengecek di sini kita perlu bertanya pada diri kita. Kita yakin enggak hasil observasi kita valid, wawancara kita benar, dokumentasinya benar atau tidak? Kita yakin enggak bahwa data yang kita peroleh itu benar? Betul. Jadi kan ini kan cenderung disalahgunakan misalnya di media sosial. Kan banyak sekali kan orang cari pasangan ketemu di media sosial lalu jadian. Ya, jadiannya di media sosial. Jelas itu kan sangat menurut saya tidak ideal ya. Kalau patokannya adalah metode penelitian yang kita jelaskan dari tadi. Itu juga bahaya ya. Bahaya. Oke, makanya sebaik-baiknya proses mendapatkan pasangan adalah ketika kita menerapkan metode penelitian ini. Ya, betul. Menerapkan metode penelitian yang ada di kampus minimalnya ya metode penelitian kualitatif yang diterapkan dalam penulisan skripsi. Oke. Kemudian tadi kita sampaikan datanya lagi dicek. Jangan-jangan ketika kita wawancara si calon pasangan baik begitu. Iya. Kita cek lagi, kita wawancara ke beberapa hal di tepat tadi triangulasi. Kita sebut triangulasi. Triangulasi gitu karena tri berarti ada tiga. Intinya dicek lagi, diabsahkan data-datanya, jangan-jangan gitu kan. Si A bilangnya rumahnya di Jakarta, ternyata rumahnya tidak di situ. Gitu. Hanya untuk menutupi sesuatu. Makanya ini kan juga tujuannya bukan hanya untuk keabadian kita esok menjadi pasangan, tetapi juga untuk memvalidkan dan kita belajar bahwa mencari pasangan ini bukan hal yang gampang dan hal yang remeh-temeh begitu kan? Kan kita tidak ingin terus melakukan penelitian terdahulu kan? Iya. Oke. Terakhir kesimpulannya, pasca penelitian dari awal ada kesimpulan. Kesimpulannya kalau hemat saya, tidak tahu menurut sampean. Kalau hemat saya kesimpulannya adalah ketika data dikumpulkan semua, kita mau menikahinya atau tidak gitu ya. Iya, betul. Sekali lagi, karena penelitian ini hanya meneliti, ini pra menjadikannya pasangan. Ya, pra. Setelah kita meneliti banyak hal, baru kita tentukan apakah di akhir ini kesimpulan ini di akan akhir cerita penelitian kita akan benar-benar menikahinya mau begitu. Menikahinya karena atau tidak. Karena banyak gitu kan anak muda yang mencari pasangan
gitu kan. Meneliti sambil menjadikannya pasangan gitu. Itu kalau istilahnya partisipatori namanya. Partisipatori. Iya. Participatory action research. Yes. Artinya kita meneliti sesuatu yang kita aktif di dalamnya kan begitu. Oke. Tetapi kan tidak melakukan apa-apa juga kita. Artinya kita tidak memakan banyak hal kepada objek, tidak juga menyentuh begitu kan. Kalau saya tahu kan partisipatori ya kita misalkan di dalam kelas ya kita ikut kegiatan kelas begitu. Dan artinya kita tidak meneliti di situ. Tapi kita tidak mengeksekusi siswanya kan. Tidak mengeksekusi objek penelitiannya kan, tapi kita juga ikut menikmati. Ya bisa saja misalnya kita dalam waktu mendekati cewek, si cewek kerja bakti, ya bisa saja kita ikut kerja bakti sebagai bentuk partisipatori, tetapi tidak mengeksekusi si calon ini, si pasangan ini. Masih dalam rangka meneliti. Makanya sekali lagi ini masih dalam rangka meneliti, betul. Belum menjadikannya pasangan. Karena dari serangkaian penelitian ini baru di akhir kita apakah akan benar-benar memutuskan. Istilahnya di bab 5-nya ini tulisannya. Betul. Oke. Jadi kalau pertanyaan terakhir nih, andaikan ada pertanyaan, berapa waktu yang kita butuhkan untuk melakukan penelitian ini? Kalau skripsi berapa bulan? Skripsi bisa ditempuh 2 bulan. Itu jalur cepat ya? Jalur cepat. Penelitiannya masih banyak waktu yang dibutuhkan. Artinya ya kalau benar-benar serius ingin meneliti ya minimal 1 tahun lah ya. Dan itu sampai dapat banget feel-nya. Iya, sampai dapat banget feel-nya dan bisa menjadikannya kesimpulan yang baik begitu. Karena banyak ketemu 2 hari 5 hari jadian gitu. 1 minggu putus. Ya tidak ada masalah, itu urusan teman-teman, tapi yang jelas inilah yang bisa kita sodorkan gitu ya. Ini yang bisa kita alternatif untuk benar-benar mencari pasangan. Mungkin cuma itu, kembali lagi di pertemuan berikutnya di podcast mahasiswa.